Pada prinsipnya dengan perintis angkutan umum saya bersepakat pada prinsipnya. Tetapi saya bersepakat pula terhadap analisa apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi Rauf, bahwa yang itu ada dua hal. Banyak cukup kendaraan yang secara pribadi itu punya. Kedua, di Pulau Gili itu orang yang selama ini berjasa kepada bangsa dan negaranya, mengabdi kepada rakyatnya, walaupun tanda kutip harus berbayar. Bagaimanapun juga mereka beliau itu telah bekerja bertahun-tahun di jalan raya ini, di jalan raya Pulau Bawean ini, untuk juga mencari sesuap nasi. Barangkali ada rapat UPD di kabupaten, sampaikan kepada DPUTR bahwa jalan Bawean itu benjol gara-gara truk dan juga gara-gara hal-hal yang lain. Tolong diabadikan, sampaikan sama DPUTR. Tadi sudah tidak asing lagi, tidak usah disebut alamatnya, atau barangkali yang masih belum kenal, nama saya dari Nasar, alamat Kecamatan Tambak. Singkat Pak Kadis, saya mewakili LSM BCW. Dalam pertemuan ini banyak hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, pada prinsipnya dengan perintis angkutan umum saya bersepakat pada prinsipnya. Tetapi saya bersepakat pula terhadap analisa apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi Rauf terkait angkutan umum itu. Yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum perintis, tetapi mohon maaf Pak JM Damri, pada prinsipnya saya bersepakat. Mudah-mudahan dengan Damri masuk itu besok di Bawean 2-3-1 tahun mendatang ada terminal-terminal baru di Bawean tentang itu. Ini target saja, mudah-mudahan. Pada prinsipnya sepakat. Tetapi saya akan mengupas. Pertama, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Fauzi Rauf, analisisnya, bahwa yang itu ada dua hal. Banyak cukup kendaraan yang secara pribadi itu punya. Kedua, bahwa sebelum adanya perintis di Pulau Gili, misal di Pulau Gili itu ada yang namanya Pak Aman itu, yang telah bekerja dengan kata tanda kutip nafkah. Beliaunya itu telah membawa orang Gili ke Bawean, Bawean ke Gili. Itu. Kedua, di Pelabuhan Sangkapura, dari supir-supir tambak Sangkapura itu sudah beratusan tahun sepanjang Bawean itu ada, itu telah mengangkut masyarakat yang berkepentingan dengan pelabuhan atau dimanapun itu. Ini. Nah, artinya apa yang saya paparkan dalam perkara penyeberangan ini, bagaimana di Pulau Gili. Di Pulau Gili itu orang yang selama ini berjasa kepada bangsa dan negaranya, mengabdi kepada rakyatnya, walaupun tanda kutip harus berbayar, itu diabadikan dengan adanya kapal perintis ini untuk Gili dan Bawean itu. Itu saya tidak berharap beliau selama ini bekerja mencari sesendok nasi, sesendok air, mati hanya gara-gara itu. Apalagi ini gratis dalam konteks uji coba 1 bulan. Ini permohonan saya Pak Kadis. Mohon juga diabadikan. Yang di Pulau Gili itu adalah pekerja atas nama Pak Aman yang saya ketahui itu. Kedua, terhadap para supir itu, bagaimanapun juga mereka beliau itu telah bekerja bertahun-tahun di jalan raya ini, di jalan raya Pulau Bawean ini, untuk juga mencari sesuap nasi. Bagaimana juga pun mereka tidak dirugikan. Ini dalam perkara angkutan umum, menurut pandangan saya. Tetapi jika dalam segmen kata sekolah, saya pun kemarin sampai tadi malam, bagaimana formasi untuk angkutan umum itu membawa santri ataupun membawa para pelajar itu. Karena kita bingung sendiri, misal SMA Negeri 1 Sangkapura, itu pelajarnya ada di Tambak, ada yang dari Daun, ada yang dari sini, tidak pada titik sentral. Kalau dijawab kan enak, kalau dijawab menurut pandangan saya. Nah, terlepas itu Pak Kadis, ada hal paling penting apa yang disampaikan oleh Pak Fauzi Rauf. Saya berterima kasih Pak Kadis dapat hadir ke sini. Ini persoalan yang paling mendasar bagi saya, bukan angkutan umum. Saya dengan hadirnya Pak Kadis hari ini dan teman-teman Risuk dan Amri mohon izin dan tidak ingin mendengar warga Bawean berceceran darah di hotel,
warga Bawean berceceran darah di pelabuhan gara-gara kapal. Artinya apa yang saya sampaikan hari ini adalah fakta yang saya lihat, fakta yang saya alami selama persoalan kapal di Bawean ini. Yang saya persoalkan adalah bagaimana dengan perubahan ini, persoalan kapal itu, apalagi 1 bulan mendatang, Pak Kadis dan Amri, apalagi sebulan mendatang ini banyak santri di Pulau Bawean yang akan pulang ke Pulau Bawean dan didukung oleh orang-orang di luar Pulau Gresik dan dimanapun itu di luar negeri yang akan datang. Nah, ketika hanya 1 kapal atau 2 kapal dengan Gili Iyang, ini akan memungkinkan, apalagi dengan batasan 60%. Markona itu gara-gara Markona. Tidak ada Markona sekalipun, itu pun hanya kapal itu dengan persoalan gelombang, itu pun selalu berceceran darah, selalu berceceran apapun di darat di Gresik itu. Itu yang saya tidak harapkan di momen perubahan ini, Pak Kadis. Mohon bagaimana transportasi kapal itu, apalagi sekarang keadaan Natuna di masa Markona ini selalu sakit. Itu, ya mohon maaf, keadaan kapal Markona di masa Markona hari ini selalu sakit. Nah, yang kita handalkan hanya Epres. Apalagi Epres itu dibatasi 60% gara-gara Markona. Ini semua yang kita perjuangkan, bagaimana orang-orang Bawean dan santri-santri Bawean pulang enak, kembali enak. Itu yang kita kedepankan. Terkait dengan persoalan Tokosi Pak Kadis perhubungan, saya berterima kasih ketika marka-marka jalan itu mau diabadikan, ketika lampu-lampu jalan itu mau diabadikan, itu karena memang dari sektor dari Pak Kadis Perhubungan. Saya tidak akan menyampaikan pelebaran jalan, tetapi mohon izin, barangkali ada rapat UPD di kabupaten, sampaikan kepada DPUTR bahwa jalan Bawean itu benjol gara-gara truk dan juga gara-gara hal-hal yang lain. Tolong diabadikan, sampaikan sama DPUTR. Karena itu kewenangan DPUTR, bukan kewenangan dari Pak Kadis di kesempatan hari ini. Mungkin hal-hal itu Pak Kadis, perubahan bukan berarti harus berubah yang lain, tetapi kunci perubahan adalah bagaimana mempertahankan pemberdayaan masyarakat yang selama ini ada, seperti pekerja di Gili, seperti supir-supir yang selama ini ada. Bagaimana Damri ini bisa sama-sama mengikat persoalan psikis masyarakat Pulau Bawean. Terima kasih.